apa? Inspect inventory, punya tools, run replenishment cycle. Ini fungsi aja, fungsi Python. Nah, ini fungsi. Ini fungsinya, kita lihat dikit. Nah, ini masih dummy. Datanya data dummy. Ya. Kalau mau data beneran, connect ke ERP. Connect ke gimana? Kita orang IT yang tahu. Kita yang punya akses ke ERP itu. Makanya kalau kita punya akses ke ERP dan kita tahu cara bikin agent, kita bisa integrasi manapun. Contoh PLN ya. PLN tadi saya bilang banyak sekali aplikasi yang dipakai. Cara solvingnya gimana? Koneksiin antar aplikasi menggunakan agent. Bisa banget tuh. Jadi nanti orang PLN. Punten Mas Ibnu, data dari audiens online kita, sepertinya Mas Ibnu lupa untuk nge-share dan yes. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Oh ini ke pause ya. Gimana cara naikinnya? Mungkin di stop dulu kali ya. Stop dulu. Oh, share-nya harus semua satu layar entire. Oke. Untung diingetin. Oke, ini ya. Jadi di PLN tuh banyak sekali aplikasi, tugas kita bisa gabungin sehingga karyawan PLN ketika mau ngambil data, dia nggak usah tahu ngambilnya dari mana. Dia cukup tanya ke chatbot, ini berapa penggunaan screwdriver ini kemarin. Dia nggak tahu ngambil dari mana. Tanya ke chatbot, dia akan ambil. Chatbotnya milihnya dari mana? Itulah canggihnya model. Dia bisa tahu ngambil dari mana. Karena di setiap tools kita kasih deskripsi. Deskripsinya akan dijadikan acuan dia akan dipilih atau enggak. Ya, ini toolsnya. Lalu ada namanya sub agent. Nah, sub agent adalah ya agent yang bisa diajak komunikasi sama agent lain. Jadi dia bisa delegasi. Bedanya tools sama sub agent apa? Kalau tools itu dipakai untuk ngambil data. Tools. Yang jawab adalah agentnya yang punya tools. Misalnya saya ini adalah agent. Saya punya payung. Ya, toolsnya payung ya. Ya payung saya pakai untuk menahan hujan. Kalau sub agent beda. Kalau sub agent saya punya orang lagi lain yang saya bisa delegasi. Kamu aja yang jawab. Gitu, sub agent. Jadi delegasi agent lain yang jawab. Saya forward aja. Itu sub agent. Oke, tadi kita ada ya. Cuma dikit. Jadi intinya cuma butuh instruksi, butuh tools, butuh sub agent. Nanti sub agentnya kita bisa atur dia paralel atau dia serial atau dia ada koordinator. Itu aja simple sebenarnya. Gampang kok bikin agent. Yang sulit adalah gimana caranya akses ERP. Butuh akses ke tools siapa segala macam itu yang susah. Bikin agentnya gampang. Ya jadi jangan patah semangat, gampang kok ini. Tapi kalau untuk orang non IT mungkin susah. Kita orang IT kebayang lihat kayak ginian. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu hal yang kita juga bisa coba kuasai karena sekarang AI agent itu mulai banyak dipakai. Dan banyak juga orang yang ngaku-ngaku bisa bikin AI agent, padahal dia nggak ngerti masalah security. Nah, kita ya, orang yang tahu tentang IT, cobalah pelajari security. Terlebih tentang AI agent. Gimana caranya AI agent ini nggak bisa diserang sama program jahat untuk membongkar data rahasia. Atau gimana cara tahan AI agent supaya dia nggak nyimpen password dari pengguna dan segala macam. Kita bisa kuasai. Banyak sekali toolsnya. Kalau di Google ada namanya agentic platform, kalau di AWS juga ada dan segala macam. Kita coba pelajari teknologi milik Google, teknologi milik AWS untuk AI. Ada sertifikasinya juga, ya. Kita pelajari. Nah, ini udah sampai akhir. Nah, ada banyak sekali ya use case. Ini ada warehouse management, bantu baca skema database dan segala macam. Ini juga sama ya. Intinya kita juga bisa membuat agent yang bisa bikin tools dan connect ke database sehingga nantinya
ketika kita ingin koneksikan dari penggunaan barang di gudang dan bisa otomatis masukin ke dalam penerimaan goods issue, nah itu bisa otomatis menggunakan agent. Karena ini istilah-istilah warehouse ya, MRO ya, penggunaan ada good issue, penerimaan segala macam. Nah ini juga sama, use case, efisiensi, energi proaktif. Kita juga bisa secara real time mengambil data dari mesin dan juga kita bisa prediksi ketersediaan. Dan menariknya dengan AI agent, kita bisa kombinasiin model atau gen AI dengan machine learning. Teman-teman bisa aja bikin agent yang dia tugasnya machine learning. Dia ngeprediksi, dia melihat berapa sih harga minggu depan. Itu kan machine learning ya. Itu bisa teman-teman koreksikan dengan AI agent. Karena kan Python juga ya, sama-sama Python. Tadi ADK Python, machine learning biasanya Python juga. Nah, ini juga sama buat otomasi vendor, ini sama kayak tadi ya. Kita skip aja. Ini untuk cari titik pemborosan sumber daya, dan kita juga intinya adalah IoT. Ya, tadi saya dengar dengan ngobrol sama mahasiswa bahwa IoT itu sudah diajarkan di sini. Itu salah satu hal menarik. Kita bisa mengambil data dari sensor, dari IoT, dan nantinya kita bisa kasih data itu ke model, ke AI agent. Sehingga hasilnya lebih presisi. Nah, ini salah satu topik yang sering dibahas ketika saya berhadapan dengan mahasiswa. Apakah saya harus tetap belajar modding? Apakah saya harus ngapalin sintaks? Jawabannya enggak. Nggak usah ngapalin sintaks. Berat, biar aku aja. Sekarang udah bergeser. Teman-teman save aja. Jangan ngabisin memori otak dengan sintaks-sintaks yang banyak sekali. Ada Python lah, ada Rust, ada PHP, segala macam. Cukup simpen intinya aja, bahwa programming itu ada if else, ada looping, lalu juga ada conditional segala macam ya. Itu teman-teman harus tahu dengan konsep-konsep programming. Tapi sintaksnya nggak usah terlalu dihafal. Yang paling penting adalah kita bisa mengarsitek ya. Kita bisa mengarsitek. Makanya ini adalah role yang sekarang banyak dicari. Nah, cerita sedikit dari perusahaan saya yang di Bandung. Kita udah mulai menghapus beberapa posisi dan kita geser ke posisi lain. Contohnya apa? Desainer. Desainer kita hapus. Nggak ada desainer. Lalu desainer yang ada jadi apa? Jadi bisnis analis. Kita paksa dia untuk berpikir secara bisnis. Gimana caranya yang dibangun itu bukan hanya bagus secara desain, tapi bagus secara bisnis. Kita upgrade. QA kita hapus. Yang tugasnya adalah ngetes aplikasi, kita hapus. Supaya apa? Bukan karena kualitas nggak butuh, bukan karena QA nggak butuh, butuh QA, tapi kita hapus. Supaya apa? Supaya semua posisi merasakan jadi QA. Kenapa? Karena sekarang programmer harusnya ngeprogram, akhirnya yang ngeprogram adalah AI. Tugas programmer ngapain kan? QA kan? Ngetes saja. Terus kenapa harus ada QA lagi? Kalau programmer nganggur kok. Ya. PM juga sama. PM bikin task juga gampang. Terus dia mau mastiin bahwa aplikasi yang dibuat oleh AI dan dibantu programmer itu bagus. Dia harus ngetes. Karena kalau misalkan ada QA, biasanya yang hafal produknya adalah QA. Project manager-nya nggak hafal. Nggak tahu ini aplikasi apaan. Makanya kita bikin gimana caranya supaya PM lalu programmer itu hafal sama apa yang dibikin. Karena bahaya kalau kita serahkan semua ke AI. Sedangkan programmernya nggak ngerti. Dia cuman copy-copy doang atau nge-prompt doang jadi dan dia nggak ngerti. Makanya kita hapus posisi QA supaya programmer terpaksa harus hafal, harus tahu. Ya, supaya dia berpikir secara kritis, wah ini salah nih desainnya, harusnya gini. Jadi kita berusaha mengupgrade orang supaya ya kerjanya nggak monoton, cuma copy paste doang. Ya, programmer copy paste doang kalau cuma urusan sama AI, nge-prompting doang. Tapi kalau dia dibantu ada tambahan job desk untuk nge-testing QA,
dia mau nggak mau ngerti bisnisnya, ya, ngerti apa yang dibikin. Nah, intinya kita harus bisa mendesain kira-kira AI agent-nya itu seperti apa, objektifnya apa, tugasnya apa, sehingga nantinya kita bisa coba mengimplementasikan ke dalam framework. Kata kuncinya framework ya. Kalau kita mau bikin AI agent, nggak usah kita bikin framework sendiri, udah banyak kok. Ada Langchain lah, Langgraph, ada ADK, segala macam, ada Crew AI, itu framework. Pakai aja, supaya rapi codingannya. Lalu untuk API kita harus tahu koneksi kemana sehingga kita bisa membuat AI-nya lebih canggih. Bukan cuma tahu dari model, tapi tahu dari dunia luar, data-data yang ada di luar. Dan manusia ini juga sangat penting ya untuk bisa mendesain sebagai decision maker-nya. Dan kita juga akan menjalankan apa yang dibuat oleh AI. Makanya kalau teman-teman punya akses untuk menjadi entrepreneur, cobalah jadi entrepreneur. Ya, teknologi yang teman-teman bangun itu bisa dipakai untuk bisnis diri sendiri atau bisnis teman kita. Makanya cobalah bernetworking, mudah-mudahan kita akan bisa menjadi entrepreneur, gitu ya. Dan etika ini juga penting ya. Jangan sampai kita gunakan AI untuk menipu orang, kecuali Devi tadi ya. Ya, jadi kita harus tanggung jawab karena memang udah banyak sekali ya use case AI ini dipakai untuk hal jahat. Kita jangan seperti mereka. Kita harus melawan ya. Saya akan melawan. Nah, kita harus ya, kita harus cerdas juga pakai AI. Kemudian agentic ini salah satu keyword yang disebut di acara Cloudnext di Las Vegas 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu saya ke Las Vegas, datang ke acara Google, itu 80% materinya adalah agentic AI. Artinya Google udah ngasih bocoran nih, masa depan adalah agentic. Artinya kita belajar ke arah sana. Dan Google juga sudah membuat platform untuk kita bisa deploy atau kita bisa bermain dengan AI agent. Sehingga kita nggak bingung ketika udah jadi bikin, ditaruh di mana nih servernya. Google udah ada. Dan itu bisa gratis. Ya, ada gratisannya. Jadi enak buat belajar. Itu aja saya harus menemani Ibu Yuni. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali buat Mas Ibnu untuk hari ini. Dari pemaparan materi sampai demo kecil-kecilan dan juga tadi teman-teman sudah silakan minum dulu Mas Ibnu karena sudah batuk-batuk tadi. Oke, dari pemaparan beliau sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nanti mungkin setelah teman-teman melihat pemaparan beliau demo kecil-kecilan dan nanti juga tugas poin PR banget nih bagi saya nih Mas. Kan kebetulan ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan coding ya. Iya Ibu, berarti saya nggak harus hafal coding. Enggak, kan di awal pertemuan saya udah bilang ya, enggak, teman-teman nggak perlu ingat codingnya, tetapi penting strukturnya, begitu ya Mas ya. Oke, dari beberapa tadi kita bawa tahunya, baik itu pun green industry buat kita, mungkin lebih bagaimana cara penggunaannya, kemudian teman-teman juga bisa nanti menyesuaikan kebutuhan teman-teman nantinya sehingga membuka cakrawala kita bahwasanya untuk teknologi saat ini sudah bisa AI itu membantu pekerjaan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tadi sudah dibilang bahwasanya untuk teknologi AI ini bukan hanya memberikan maksudnya bukan hanya sekedar memberikan prompt biasa ya Mas ya, tetapi membantu kita dalam menyelesaikan masalah di sini. Tentunya kita tahu masalah-masalah apa yang kita hadapi dan dibantu dengan teknologi saat sekarang ini. Oke, setelah pemaparan dari Mas Ibnu, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, Bapak Ibu juga ada yang mau bertanya? Untuk di ruangan ini kita buka 3 sesi pertanyaan dulu, kemudian satu lagi yang di bawah ya, yang di expand untuk 1 pertanyaan, nanti yang bertanya mungkin nanti dibantu sama panitia untuk mikrofonnya. Apakah dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau bertanya? Selagi mumpung pakarnya di sini bisa banyak bertanya mungkin, oke.
Oke, silakan disebutkan namanya dan mungkin dari prodinya. Oke, silakan berdiri dulu. Mas. Sobat Bibi dari Parodi Sistem Informasi. Saya ingin bertanya, dengan adanya AI ini itu kan meningkatkan efisiensi dari perusahaan kita. Nah, tapi hal itu berbanding lurus dengan contohnya seperti data entry. Dulu tuh job data entry itu banyak, tapi sekarang sudah mengalami pengurangan. Nah, pertanyaan saya adalah, kan tadi Bapak bilang dengan adanya AI ini bakal banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pembukaan lapangan pekerjaan itu sebanding dengan pengurangan lapangan kerja yang disebabkan oleh AI? Terima kasih. Kita tampung dulu atau langsung dijawab, Mas Ibnu? Oh, langsung dijawab. Nanti takut lupa ya. Oke, iya, terima kasih. Tadi apa? Ingat Mas, ingat. Oke, ini pertanyaan bagus ya, terkait kita contoh mundur lagi ke belakang ketika jalan tol ya. Jalan tol, ada yang tahu nggak dulu ngalamin nggak sih generasi sekarang jalan tol pakai orang ngasih tiket? Ngalamin nggak sih? Masih. Tinggal ya. Zaman dulu pakai tiket ya, orang nukerin kartu. Itu kerjaan yang kayaknya nggak penting banget ya. Dan akhirnya sekarang tergantikan oleh e-money, oleh mesin otomatis dan segala macam. Tukang yang jaga gate di mall-mall juga digantikan oleh mesin dan macam. Dan itu yang tergantikan banyak sekali. Dan mereka kemana? Mereka beralih ke pekerjaan lain. Yang tadinya dia melakukan sesuatu yang useless lah ya. Akhirnya mereka mengeksplor diri sendiri dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Mudah-mudahan insya Allah gitu ya. Nah, sama dengan saat ini ya. Banyak sekali orang-orang yang terdampak karena mungkin dia nggak bisa compete atau nggak bisa memanfaatkan AI sehingga perusahaan akan memilih orang yang bisa memberikan impact lebih banyak ke perusahaannya. Nah, salah satunya adalah kita harus menonjolkan diri ya terkait gimana cara pakai AI. Lalu jumlahnya seberapa banyak? Ya jumlahnya bisa jadi lebih banyak daripada orang yang membangun lapangan kerja baru. Tapi saya yakin jumlah yang banyak ini dia akan menciptakan banyak hal baru. Contohnya sekarang udah banyak ya programmer yang mulai jadi content creator, programmer yang mulai jadi trainer, yang dia coba ke daerah-daerah untuk memberikan tentang insight teknologi. Nah banyak pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nggak harus dia buka lapangan kerja besar. Atau bahkan sekarang programmer yang beralih menjadi PM, project manager, yang tadinya ngoding jadi ngurusin klien, kan pindah ya, nggak buka lapangan pekerjaan tapi dia pindah posisi. Atau bahkan programmer yang sekarang beternak ayam, ada kayak gitu, yang dia memproduksi beanbag karena tahu teknologi, tahu algoritma, dia tahu nih if ini kemana, lalu dia kalau ada plan B harus gimana. Itu kan hal-hal yang memang kita pelajari sebagai programmer engineer ya, terkait problem solving, terkait algoritma, terkait alur berpikir, itu banyak sekali. Jadi intinya nggak harus kita buka lapangan kerja menjadi entrepreneur, tapi banyak sekali hal-hal role lain yang memang sangat membutuhkan. Kayak sekarang di kantor saya itu susah buat cari project manager yang apa, yang bisa komunikasi baik. Programmer kalau mau coba cari posisi seperti itu sudah dilatih. Dan sudah jelas? Oke, jadi intinya kita tuh harus upgrade diri ya Mas Ibnu ya. Mungkin salah satu contoh yang sangat sederhana, sebelumnya kita tahu kayak seperti ojek online ya Mas ya. Sebelumnya mungkin kita kenal dengan Kang Ojek konvensional yang harganya nggak tentu. Dengan adanya perubahan teknologi ya kita beralih ke
ojek online, dan itu kan memang di awal-awalnya memang ada pro kontra. Nah, mungkin itu salah satu contoh sangat sederhana kalau kita hubungkan dengan dunia teknologi AI. Oke, masih ada yang di ruangan ini, ada yang mau bertanya? Oke, silakan untuk yang nomor 2. Oke, silakan disebutkan nama dan prodinya. Oke, Mas. Oke, baik Ibu dan Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Bapak untuk materi hari ini. Benar-benar daging semua Bapak, saya sampai kena kolesterol ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tetrika Bintang Pratama. Biasa panggil Bintang Bapak. Saya bukan dari jurusan dari informatika aplikasi informasi, saya dari teknik industri Bapak. Namun hari ini saya mengenai machine learning juga Bapak, dan alhamdulillah udah tembus ke jurnal juga bersama Pak Yudo dan teman saya lainnya. Oke, ini saya mau tanya Bapak, sebagai mahasiswa teknik industri, saya melihat di era Society 5.0 penggunaan agentic AI pada warehouse management system itu semakin berkembang. Contohnya tadi seperti Bapak udah melakukan agentic AI di warehouse projectnya Bapak. Dan menurut saya itu juga kayaknya akan mungkin mengurangi kita sebagai anak teknik industri. Mau nggak mau kita juga harus adaptif dan upgrade diri mengenai AI agentic ini Bapak. Lalu saya juga sempat notice something bahwasannya di informasi ini, di kegiatan kita ini, itu kita menyebutkan strategi green industry. Sedangkan bagaimana agentic AI ini dapat benar-benar membantu efisiensi energi dan mendukung penggunaan green energy di warehouse, bahwa bukan meningkatkan konsumsi energi akibat kebutuhan komputasi AI yang besar Bapak. Karena AI ini juga membutuhkan komputasi yang sangat besar Bapak, dan tema kita ini green industry, bagaimana kita mengetahui kesinambungan antara kedua tersebut. Seperti itu Bapak, terima kasih. Langsung dijawab. Ya, memang ini salah satu dilema ya penggunaan AI. Ya, bahwa AI ini memang secara nyatanya itu menggunakan resource yang luar biasa ya, yang cukup besar. Tapi sekarang juga sudah banyak istilah namanya green AI. Ya, green AI di mana ya data center segala macam itu mulai dipindahkan lokasinya ke tempat-tempat yang memang banyak energi terbarukan. Misalkan dari angin, dari air, dari solar panel segala macam. Dan itu salah satu hal yang memang udah kita tahu bahwa ya sekarang udah banyak yang aware seperti itu. Artinya ya makin lama makin berkurang kebutuhan energinya seperti itu. Dan mudah-mudahan ya saat ini ketika kita tahu energinya mahal untuk AI, ya kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya salah satunya adalah mengefisiensikan dari warehouse. Gimana caranya supaya penggunaan mesin ini bisa efektif, kalau lagi rusak ya jangan nyalain gitu ya. Ketika dia ada barang yang habis stoknya, itu harus segera dibeli gitu ya, supaya mesinnya nggak mubazir gitu ya. Jadi hal seperti itu yang harus kita coba manfaatkan, kita cari use case-nya, dan kita bisa hitung tuh berapa penghematan energinya, daripada mesin itu jalan terus-terus kemudian nggak dipakai atau ada outputnya itu kebuang jadi limbah B3 segala macam, itu kita bisa hindari seperti itu ya. Jadi outputnya harus kita hitung dan bermanfaat supaya bisa nge-trade off ya penggunaan si energinya, resource-nya. Ya. Oke, cukup Pak. Oke, masih ada di ruang ini, mungkin dari teman-teman sebelah sini ada yang mau ditanya? Dari tadi 2 di sana, yang di sini nggak ada satupun. Mumpung pakarnya masih di sini loh teman-teman. Nanti akan ada souvenir sama voucher loh dari panitia bagi yang bertanya. Oh ya, untuk bagi yang bertanya tadi, untuk pengambilan voucher sama sertifikat, souvenir sama voucher nanti di meja regis. Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada. Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilda dari Prodi Sistem Informasi. Nah, karena tadi kan udah membahas agentic AI ya Pak, yang dimana tuh teknologinya tuh udah berubah sangat cepat semuanya dengan menggunakan AI. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ini mending belajar fokus di fundamentalnya dulu. Kayak tadi kan aku bilang udah nggak perlu fokus di coding karena semua udah pakai AI. Jadi kita sebagai mahasiswa ini mending fokus belajar fundamentalnya dulu kayak coding dan lain-lainnya, atau seperti logika atau
problem solvingnya, atau kita Maksudnya langkah awal kali ya Melda ya. Iya, Apa itu. sih yang harus kita siapkan sebelum mengerti atau membuat agent AI ini? ya jadi Seperti itu. lebih ke kita mending belajar fundamentalnya dulu atau kita belajar hal-hal baru ke depannya tentang AI gitu Pak. Gitu sih pertanyaannya. Oke, silakan Mas Ibnu. Ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita belajar kenapa kita harus belajar. Belajar kenapa kita harus belajar. Kalau kita nggak punya awareness bahwa kalau kita selalu mengadakan AI untuk segala hal, maka kita nggak akan bisa belajar untuk memahami atau mendalami problem solving. Itu dulu yang harus pelajari. Kenapa sih kita harus belajar? Karena AI ini nggak mungkin selamanya ada. Nggak mungkin selamanya ada. Pasti akan ada suatu saat dia tiba-tiba hilang. Entah kenapa, entah bencana, entah apa, energinya habis, jadi hilang. Nah itu dari salah satu why-nya kenapa kita harus belajar. Makanya ketika kita manfaatkan AI, harus juga diimbangi dengan kemampuan untuk menganalisa. Ini AI bikin apa sih? Nggak harus sampai dilihat dalemannya, codingannya, tapi harus tahu ini pakai arsitekturnya seperti apa, lalu algoritmanya seperti apa, terus apa yang mau di-solve problemnya, apa bug-nya, segala macam. Kita harus pahami. Kalau kita misalnya nggak punya kemauan untuk memahami itu, ya kita pasti akan copy paste, udah kita tinggalin aja. Pokoknya percaya 100% sama AI itu ya. Nah, itu ya. Jadi intinya ya kita harus belajar problem solving-nya. Kalau bisa diimbangi dengan soft skill ya. Karena AI itu belum bisa memberikan komunikasi yang baik kepada manajer, gitu ya. Gimana caranya manajer merasa terbantukan dengan kehadiran kita? Apakah kita bisa mempromosikan data ini dari AI dengan baik, komunikasi, atau bisa mendatangkan revenue baru sebagai sales misalnya, atau bisa juga menjadi pre-sales. Orang IT itu punya potensi menjadi pre-sales. Jadi teman-teman kalau mendengar kata-kata sales ya, itu nggak harus jualan. Tapi dengan kemampuan IT kita bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan revenue. Caranya seperti apa? Menjadi pre-sales. Pre-sales itu orang IT banyakan. Dia membuat POC, membuat solusi untuk calon klien, nanti calon kliennya happy, akhirnya ya dia akan memberikan revenue ke perusahaan. Nah, pre-sales yang baik adalah yang bisa membuat solusi dan juga mengkomunikasikannya. Jadi komunikasi penting. Nah, AI belum bisa tuh komunikasi verbal seperti itu, kehadiran. Devi nggak ada di sini, cuma ada di WhatsApp doang. Kalau Devi ada di sini, wah itu keren banget. Udah jago, pinter ya, cantik, ada di sini lagi. Oke, Melda, karena kita sudah juga di notis sama panitia, sisa waktunya mungkin akan kita lempar ke extend ya, yang ruang di bawah. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ada tuh yang industri. Halo teman-teman yang di extend, ada yang mau bertanya? Itu naga. Dikasih voucher loh sama panitia. Naga itu dia ada aerodinamiknya, ada itu dari struktur tubuh. Ada. Yang di extend boleh di sini? Oke. Naga Sablon. Oh iya, oke. Itu anime offline tapi berantem. Nggak tahu suaranya masuk kan? Itu yang pakai baju garis-garis makan apa itu enak? Ada gimana bu? Dinamika gitu kayak seberapa bentuk tubuhnya itu bisa aerodinamik. Iya. Karena lagi ada masalah teknis. Iya, atau notis ke panitia atau bagaimana? Nah kan dia jadi kayak gitu aja. Izin bu, izin.
ini sampah.